Turang rasa nina kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Mulihika kita pabagesi kata di bata si jadi bahan pejecenta minggu sirah enda. Ibuat ibas kitab Perbahanan Rasul bindu 8 ayat 26 sampai 40. Perbahanan Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Ogekan kami bagenda katana. Filipus ras menteri Ethiopia. Sekala malaikat Tuhan ngerana man Filipus nina. Ersikap janah lawas lah kamku selatan. Guna ku dalan si i Jerusalem nari ku gajah. Dalan endam lungun. Maka ersikap Filipus jenari berkat ia. Paksa elit sekala Ethiopia mentas arah dalan mulihna ersembah i Jerusalem nari. Ia kepala bendahara Kandake, Ratu Ethiopia. Guna si ia enggo ikebirikan. Ia mulih tare gretana, asum ia idatas gretana alusora megang iogena kitab Nabi Jesaya. Nina kesah si badia man Filipus, to deheri greta Ia yaki Filipus greta janah ibegina menteri ngoge kitab Nabi Jesaya. Maka nungkun Filipus manbana. Yang kandung ngekai sio genwe. Erjabab menteri ija kange baji kuangka. Adilalit kalak sinerang kencaman bangku. Jenari ipindokan menteri gelah Filipus nanggih ku Greta. Dengan kundul idatas ras ia. Bagin pustaka si badia si ogena eme. Ia bali ras biri-biri si baba guna igelah. Ia bali ras anak biri-biri sila ngelawan asum igunting buluna. Kai pela iblas kena. Ia ihina janah lalit keadilan ibahan manbana. Isi pela ngasuk nurikan karena kesusurna. Sebab geluhna enggo ibuat ibas dunia danari. Kenca bagai nina menteri man Filipus. Kusungkun kam. Karena isi si kata kena bienda. Karena dirina entah karena kalak si deban. Maka ibenakan Filipus ngerana erpalaskan kata Iturikan naman menteri berita si meriah karena Yesus. Asum ia ras neruskan perdalananna. Seh ia kusada ingan silit ijelau. Maka nina menteri man Filipus. Nehenlah. Enda kap lau. Mabansikin aku ipredikan. Nina Filipus manbana. Kam bansi ipredikan. Adikam tuhu-tuhu nggote man Yesus Kristus. Ngalaui menteri aku te maka Yesus Kristus anak dibataka. Maka isuruh menteri kusirna pengadi Greta Jenari duana ia si Filipus ras menteri nusur kulau. Ijeme ia ipridikan Filipus. Kenca iandara ibas launari rempet Filipus ibabakan kesah Tuhan. Menteri lanai ngidah Filipus. Tapi terus kena perdalananna alumriah ukur. Filipus enggo seh i Asdod. Isiarina krina kuta-kuta. Jana iberita kena berita si meriah. Ngayak seh ia i Kesarea. Terjengjena. Kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Tema si ibreken manbanta. Menerangkan kata di bata. Nerangkan kata di bata. Perlu yakap kami sita. Isaikin Filipus enda. Isaikin Filipus enda. Jadi Filipus enda ia salah sada murid Yesus. Salah sada murid Yesus. Kenca Yesus nangkih ke surga. Ia jadi misionaris. Si cukup antusias lah. Ia rekotbah. Sehku Junani. Pregia. Sehku se. Jadi dia kalak situtus ibas misionaris bagi kira-kira. Nah, kekelengan Tuhan tole si kawitkan karena Filipus si nerangkan kata di batenda menteri Ethiopia ndai. Arkiteken kujengenda perlausna kaisi itu riken teman tabas bahan pejejen tenda. Jadi situ huna adi kata kenerangkan kata di bata dua
dua kubu ngejai timbal balik yang menerangkan dan yang menerima penerangan bagai. Tapi si dah jenda banci si pelajari si telusuri si nerangkan kata di bata ema Filipus si ngalaukan kata di bata ema menteri Ethiopia. Jadi ngerana karena si nerangkan kata di bata si Filipus banci si Uri piga-piga keterangan Paulus karena si Filipus henda piga-piga keterangan karena Filipus enda ibas kita penda maksud kami ya. Jadi itu riken ibas kitab enda si pertama lebih ayat 26. Nah gelasi terkari karakter si Filipus ini secara umum bagaimana karakter sinerangkan kata di bata bagai. Nina malaikat Tuhan ngerana manbana. Nah jadi sadar atau tidak langsung syitah bahwa si Filipus ini sehari-harinya dia memang gua gelarna ya orang yang iar-ar di bata. Maka bagaimana kami ia sekala si cerdas pendengarannya tentang sesuatu yang ilahi. Cerdas pendengarannya, ia mendengarkan suara Tuhan. Berarti aku mengambil kesimpulan bahwa kalau si beluh nerangkan kata di bata, setidaknya harus bisa dengar-dengaran tentang firman Tuhan. Gelahlit si menturinkan karena kata di batena. Jadi orang yang mendengar suara Tuhan atau dengar-dengaran suara Tuhan, dia akan bisa menerangkan. Aku kap sadasi dan aku arah kaisi turiken oleh penulis kitab Perbahanan Rasul-Rasul ini, si Lukas. Jadi dia sensitif pendengarannya. Adina kita belajar teologi ada kam suara hati terkadang dipakai Tuhan menjadi suaranya. Terkadang, tidak selamanya, tapi terkadang. Jadi dengar-dengaran suara Tuhan maksudnya cerdas pendengarannya karena mungkin sering dipakai oleh si Filipus ya. Sering dia berkomunikasi dengan Tuhan. Kenca si peduakan ayat 26 patuh ia nandangi sorandai. Padahal sitah maka suruh si Filipus endaku padang gurun ya kan. Padang gurun ini. Karena diterangkan di teks ndai enda ingan si mesuni si melungun jalur siku Gaza. Jadi sendiri ke tempat sunyi ini benar nggak memberitakan firman? Apa lagi sih bahwa si Filipus tadi misionaris dia berkhotbah ke sana kemari. Terus ke padang gurun ngapain? Membagai adina litkin maksudku Athena berdebat gitu ya. Adilitkin Athena ngelawani lebay kan masuk akal. Ngapain dia harus ke padang gurun? Kan gitu. Tapi dia patuh. Jadi orang yang patuh kepada Tuhan kemungkinan besar dia memang cerdas memperdengarkan suara Tuhan. Itu dia. Sidat kami ibas ayat 26. Ibas ayat 20 siwa. Katakan nina kesah si badia man Filipus. Lagi-lagi penerangan malaikat Tuhan ngerana. Encas ia izai nina kesah si badia. Sekenca ia jalur ndai idah nagreta. Mis ngerana kesaksi badia. Tadi malaikat. Ini kesaksi badia. Udah pahamlah kita ya. Jenis spiritual atau level spiritual apa yang dimiliki oleh Filipus. Dia begitu dekat dengan sang ilahi ya. Jadi todehri greta kembali dia patuh. Deherina greta tapi bukan hanya diheri. Ini tidak lagi patuh saja.
Dia sudah naik level. Filipus melakukan lebih dari apa yang diperintahkan oleh Roh. Si lebih menyempurnakan atau lebih ngkuhi panggilanna. Deherina Greta jenari nungkun ia man menteri kan lebih proaktif dia dengan firman ini. Memang adi ateta kita lihat surah-surah nerangkan firman Tuhan. Memang seharusnya kita proaktif untuk belajar tentang firman Tuhan. Proaktif ya. Yang kandung si gendui. Gitu kan. Itu sudah, maksudku tidak ada lagi diperintahkan tadi. Si perdeti kena 20 siwa. Tapi karena sudah ada Roh di dalam Filipus, dia bisa melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai penerang firman. Hebat kan? Makanya ilanjutkan ilanjutkan nina ayat 37. Labo situ huna ikatakan mendetail bagus atau tidak Filipus ini menerangkan firman Tuhan. Tapi dari indikasi yang terjadi di kehidupan Menteri Ethiopia, kemudian bansidat kita kesimpulan bahwa penerangan si Filipus tentang firman Tuhan sangat luar biasa. Firman yang hidup. Itulah karena didasari oleh kepatuhannya dan pendengarannya akan firman Tuhan. Dan kegerakannya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Roh dalam dirinya. Berarti nerangkan firman Tuhan ini bagai prosesnya ya. Mendengarkan firman Tuhan. Maka patuh melakukannya. Lakukan lebih. Bagikan perintah Tuhan. Guna neruskan ja. Itulah menerangkan firman luar biasa. Jadi apa hasil yang kita lihat di ayat 30 itu? Penerangan si Filipus erbahan caturah kini teken menteri Ethiopia jenari mindo gelah ipridikan. Tuh, itu yang terjadi setelah itu. Ini yang disebut dengan firman yang berkuasa, firman yang bertahta, yang bisa memberikan kuasa, yang bisa menumbuhkan iman yang ada di dalam hati menteri Ethiopia. Hebat. Ini artinya kenca si terangkan firman-nya turah kini teken kala. Lagi ya bagi si Filipus yang kan lagi ni teken turah semangat kala lagi ya. Gitu dia, ada efek yang menguasai atau merema ninakin ibas pusu kala si deban si megikan keterangan karena firman Tuhan ibas keterangan tanari bagai itu yang si kuidah penerangan si lakukan Filipus. Maka ayat 30 siwa lagi-lagi rempet ibaba kesah Tuhan Filipus. Luar biasa ya. Rempet ibaba kesah Tuhan Filipus. Sehyaku asdod. Akulah terbayangkan aku secara harafiah. Uga proses si Filipus enda bisa langsung tidak kelihatan oleh si menteri Ethiopia. Tapi bisa kulihat kedekatan Filipus ini dengan Tuhan atau dengan sang ilahi so close ni nakin. Sekal deherna. Maka ratia sang ilahi memberikan perintah nuruh si Filipus ngelakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Bagai kalakna sinerangkan kata di bata. Hebat luar biasa. Maka si megikan kata di bata. MC Ethiopia, menteri Ethiopia. Perlukan. Karena kadang kita kan mendengar, kadang kita menerangkan. Adik kita kerina kalak Kristen. Perlu. Nah, menteri Ethiopia luar biasa. Ibas perdalanan mulih ersembah i Jerusalem nari
Megam ia ngobi kata di bata. Semangat dia ya. Dengar hiar sembah yulihina kata di bata ibas dalan. Berarti memang semangat untuk tahu, semangat untuk mengerti, menjadi dasar orang mendengar firman Tuhan dan menjadikan dia paham. Mengulang-ulangi, basdalan pe iulangina. Luar biasa ya. Ini berarti rajin nih yang ngoge. Jadi kala si Athena megiken kata di bata, rajin ngoge. Gelak tu pun iterangkan kala si dewan. Kata di bata yang gulit sitik-sitik lagi ya. Si pernah si begikan. Maka si peduakan. Reh kata nandai, angkandung na Pilipus. Jakange kuangka dilawuli si ngatakan cabangku. Nah, ini resep peduakan. Ada pengakap maka lengakin siangka gitu loh. Itu resep supaya mengerti firman Tuhan. Jadi mau. Endak kita sok tahu. Siakap siteh tempat kerina. Maka mau kita kekenangan Tuhan serayan Tuhan. Gususidah bagai judulna. Gampang bagai. Adi bagai tahu. Sok tahu gelarna. Sok tahu. Si Menteri Ethiopia dia mengatakan jangan kuangka. Itu dia. Dan karena dia mau tahu dan sangat mau tahu, maka suruh na Filipus ku Gretana gelah ras ia erdalan. Ini kalau zaman sekarang apa ini? Private atau belajar intensif. Satu guru, satu murid. Suruh na Filipus ku Gretana. Berarti si Menteri Ethiopia mau private untuk belajar firman Tuhan, khususnya si Edenga Iogena. Ini penting, bagus sekali. Adi tuhu-tuhu kinateta mengerti dan belajar mendengar firman, private lah. Belajar dengan sungguh. Endang undekah kita megikan kata di bata, lah pernah kita pang nuri kenca, erlajar pela, kata wari kita ngasuk nerang kenca. Itu penting dipikir-pikir. Maka ngit ia nungkun karena kaisila angkana kenca oge nahdai makanina. Enca karena isi da si katakan nabienda dirina entah kalak si dewan akan nungkun pe beluh ia ban rusur ia ngoge. Labo bagi kuan-kuan dosen kami berenda bertanya pun ponten nol nih. Artinya layang ka bagela. Nungkun pe layang ka. Menyedihkan. Adi bagai iterangkan kalak pe sedetail mungkin lah syangka. Jadi kadang-kadang bukan karena penerangannya kurang terang, tapi memang karena mindset yang mendengar itu pun gelap. Itu jadi susah mengerti kata di bata. Maka ngit nungkun pas. Kapan ngit erlajar, teteh kaisiman sungkun. Maka si pempatkan ngalaukan kata di bata alu te nandangi isi berita Jadi dia nggak ngelawan di hatinya gitu. Kadang kita ngelawan. Bagi bas pusuh atau fungsi bagi kata di bata. Iya lang. Dia legowo. Iya. Gitu. Bagi si ilakukan Menteri Ethiopia sehingga firman yang dia terima merema dan membuat dia ipridikan. Nah, kekelengan Tuhan nerangkan kata di bata di awal dengan proses belajar. Jadi ngodat kita lingkaran kan yang tidak terputus. Belajar, nerangkan kata di bata, erlajar tole, terangkan ka, erlajar ka, terangkan ka. Sehingga firman Tuhan bisa merema dalam kehidupan kita. Bagai yakap kami bas minggu ini kekelengan Tuhan si masu-masu kerita kerina.